Mbak Sana Sehat yang memberikan Formula E ya. Ya Formula E, saya ada 4 saya tadi. Bukan Formula E yang sana. Artinya 4 formula ini boleh kita terapkan dalam kehidupan belajar mengajar. Karena saya yakin seorang guru itu bukan hanya mengerjakan transfer of knowledge, tapi harus menerapkan transfer of value. Ya, bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tapi mentransfer nilai-nilai kepada anak murid. Kalau hanya mentransfer barang, apa bedanya dengan ekspedisi? Nah, saya kira kita harus tahu apa isi barangnya dan bagaimana mempertanggungjawabkan barang ini kepada anak murid kita. Kita nanti akan buka sesi pertanyaan untuk Mbak Sanas. Mungkin ada, kita ini dulu ya, yang lain dulu ya. Oke, ya nanti kita akan buka sesi pertanyaan kepada siapa, hanya beberapa orang ya, karena memang banyak sekali yang harus kita tanya gitu ya. Oke, selanjutnya saya ingin memberikan kesempatan kepada Prof untuk memberikan paparan mengenai wajah pendidikan di Indonesia. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin berdiri, karena berdiri dan duduk tetap sama. Tinggi sampai 150 cm tak sampai. Jadi mohon izin para senior, ini harus sambil atau tidak ada maksud menggurui, kita hanya sharing saja. Begitu mohon izin mohon izin para senior. Bagaimana wajah di pendidikan di Indonesia menurut dalam dan juga penelitian semakin bagus, sangat bagus. Dengan berjalannya waktu, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, dan anakmu tidak hidup pada zamanmu. Artinya kita harus bisa adaptasi asalkan berdasarkan fondasi agama masing-masing. Itu garis besar. Mohon maaf jujur, dulu kalau salah bukunya panjang-panjang waktu SD itu dipukul sama guruku, penggarisnya warnanya coklat dan panjang kayu. Aku masih dapat. Oh masih dapat, berarti murid yang baik. Ya. Terus sekarang kalau kita memukul anak didik kita, maka gurunya yang harus masuk. Nah, saya tidak matur loh ya, panjenengan yang matur loh ya. Oke. Artinya apa? Dengan perjalanannya waktu, pendidikan itu mohon kita garis bawahi menggunakan manajemen by love. Apa itu Prof artinya manajemen by love? Yaitu dengan mencintai sepenuh hati. Dulu dalam kalau matur ke orang tua bahwa aku sudah dipukul guruku, memang gosong-gosong begitu, aku kan cilik ya, kecil begitu. Orang tua mengatakan yang salah itu anakku, awakmu tidak manut sama guru. Dan sekarang dibalik, artinya apa? Anak bisa menyampaikan karena di hatinya tidak ada rasa cinta. Rasa cinta itu kita kembalikan, apakah kita juga mencintai kepada anak didik kita? Itu satu, oke? Ini termasuk review terhadap introspeksi diri kepada diri saya sendiri dulu. Terus kemudian yang kedua apa? Dengan digital, apakah kita juga sudah care terhadap digital? Prof, ngurus anak saja sudah pusing, kok disuruh ngurusi platform Merdeka, rapor digital, isi panganan apa aja rasanya enak saya begitu. Oke, pelan-pelan. Kenapa anak-anak itu bisa melakukan hal negatif dengan digital? Karena kita sendiri tidak kepada anak didik kita untuk memfilternya. Karena kita tidak paham historinya apa laptop yang dibuka oleh anak-anak kita. Itu sebagai contoh. Jadi kita harus tahu, karena memang kita tidak bisa menolak. Dalam 24 jam ada 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk aktivitas, 8 jam itu untuk apa? Oke, mumpung ini tidak
yang ketiga mempunyai gunting, yang keempat mempunyai maning-maning, yang kelima mempunyai ikan, yang keenam panjenengan mempunyai pernak-pernik kayak mata-mata dan lain-lain. Oke, silakan sekarang buka mata. Kira-kira dari ATK yang dalam sampaikan tadi, jenengan mau bikin apa? Apa? Boneka, gelang, gelang mungkin. Ngapunten para senior. Matur. Oke, ada lagi angkat tangan. Mata apa? Mata, boneka. Mata apa? Mata pencarian. Mata pencarian. Oke. Ternyata dalam sebagai masyarakat tidak membutuhkan yang jenengan sudah capek-capek membuat tadi. Membuat boneka, membuat gelang dan lain-lain. Kenapa? Karena masyarakat tidak membutuhkan itu. Ternyata hanya membutuhkan bolanya untuk dijadikan madu bola. Artinya apa? Fokus customer. Itu pokoknya. Jadi kita sebagai guru harus fokus customer. Oke. Jadi itu sebenarnya bukan baik. Berikutnya ini mungkin yang terakhir dalam sampaikan apa itu Prof? Attitude. Attitude itu nomor satu. Mohon maaf guru-guru yang pinter sekali sekarang, digital pinter, karena anak didik kita besok kita kasih PR, lihat Mbak Google, besok sudah selesai. Tapi permasalahannya ketika apakah guru tidak digunakan lagi sangat besar. Kenapa? Guru adalah cerminan sebagai fasilitator, sebagai moderator, dan penuh dengan kasih didik. Itu yang membedakan manusia mesin. Jadi jangan sampai anak didik kita itu menjadi manusia mesin. Artinya ya fisiknya manusia, tapi jiwanya sudah jiwa mesin. Akhirnya apa? Rasa membeku jiwa kemanusiaannya. Karena dia sudah berguru pada laptop saja. Padahal hakikatnya guru itu adalah nomor satu di buku dan di diri. Kita berikan aplaus untuk sekarang apa poinnya? Antara guru yang pinter, merasa sangat pinter yang muda-muda ini, pinter digital, akhirnya mohon maaf, unggah-ungguh sopan santunnya kurang kepada yang senior. Oke, karena apa? Ya itu tadi, padahal mohon maaf dalam tanda kutip, ketika dia di lapangan, saya yakin zero, nol sekali mengenai pengalaman kehidupan di dunia. Makanya kita wajib hukumnya samina wa atokna kepada para senior. Kita tidak tahu doa mana yang terkabul. Itu yang perlu diluruskan. Makanya antara guru yang muda dengan guru yang tua atau senior itu adalah berkolaborasi. Hormat sopan wajib. Prof kok bisa menjadi profesor termuda rekor muri, padahal anak kampung, orang tuanya tidak lulus SD. Kok bisa? Kenapa? Pokoknya adalah pesannya bekerja keras. Rubahlah nasibmu dengan unggamu. Ada satu takdir yang bisa dirubah. Nah, itu yang harus diperjuangkan. Dengan jalan apa? Jujur. Dimanapun kamu berada, ketika kamu jujur, pasti akan diterima. Itulah hakikat bagaimana kita akan mendidik anak. Dan tolong diberikan motivasi nanti kepada seluruh Indonesia ketika jenengan kembali, raihlah mimpi dengan bekerja keras. Itu poinnya. Dengan cara apa? Berpegang teguh pada agama. Itu tidak bisa lepas dari situ. Prof, apa kira-kira mohon maaf, kira-kira strateginya? Oke, dan sampaikan mumpung belum ada pertanyaan kepada beliau, tak jawab dulu. Jika mau bertanya, biar
biar yang bertanya kepada para senior saja gitu. Oke. Apa strateginya Prof? Tidak pernah menunda-nunda, karena saya takut sekali dengan membuat takdir sendiri. Itu poin utama. Apa misalnya? Oh tenang, masih minggu depan kok, apa itu tugasnya, santai dulu. Kita tidak tahu minggu depan itu apakah saya in the mencret, apakah in the pilek, apakah in the diare, apakah in the lagi patah hati, dan tidak tahu. Jadi jangan menunda-nunda selama kita hari itu sehat. Berpikiran bahwa hari itu adalah hari terakhir. Jadi jangan sampai membuat beban orang lain. Karena mohon maaf, karena memang dasarnya dalam itu dari apa itu, yaitu tadi. Karena ketidakberagaan itu harus bekerja keras. Seperti itu. Tidak ada yang namanya zaman kita kan jujur yang para senior, mungkin tidak ada yang namanya ide HP. Tapi ya komunikasi sangat bagus. Sekarang dengan digital komunikasinya malah tidak bagus. Kenapa? Merasa temannya banyak di media, tapi faktanya nol temannya. Lalu sesama teman sebelah kamar itu WA-an. Ayo kita ngumpul makan. Dunia semakin ya. Jadi mohon maaf, ada digital itu ada segi positifnya dan ada segi negatifnya. Tinggal kita pinter-pinternya saja. Mau lihat drakor 24 jam sudah selesai. Kita sendiri yang langsung begitu. Jadi mohon bisa memanajemen waktu. Ya, poinnya Bapak dan Ibu guru. Laporan untuk sertifikasi guru itu membuat aku pusing. Belum nanti kalau sekolah merdeka, modul P5, kemudian pembelajaran, kemudian apa itu praktek baik, itu saya Indonesia Raya pokoknya. Terus bagaimana? Belum suamiku Prof, belum anakku. Terus piye? Begitu sekarang. Nah, itu tadi. Kalau Allah sudah maaf, kalau Tuhan semesta alam sudah menciptakan menjadi takdir yang menjadi guru, maka jadikan guru itu jalan menuju ke Tuhan dengan surganya. Berikutnya yang kedua Bapak. Kalau kaya raya itu bisa kaya, bisa masuk surga lewat banyaknya dari sodako, dari uangnya. Lah guru mana ada? Makanya apa? Guru adalah meninggalkan karya. Misal Komariatus Solihah, Profesor termuda ekonomi. Saya yakin generasi kelima sudah tidak kenal itu siapa Komariatus Solihah. Makanya untuk bisa dikenal, tinggalkan karya. Dan itu adalah ketika kita sudah inde balung, sudah inde tanah, kan sampai seperti dalam. Sudah profesor, sebentar lagi itu nyosor. Profesor nyosor. Nah, karena itu sudah kontraknya dari profesor terus kemudian nyosor. Ketika saya sudah inde nyosor, sudah jadi tanah, semua orang sudah melupakan. Biar itu setiap saat kayak tabungan gitu, klunding. Nah, klunding apa itu? Buku dibaca orang lain, jurnal dibaca orang lain. Terima kasih kemarin untuk IGI semua ada buat guru, buat bu. Kita berikan apa semua. Masya Allah. Saya tunggu karya-karyanya lebih banyak. Prof bilang begitu, emang perkaranya banyak. Oh banyak, silakan dilihat. Google Komariatus Solihah, lebih dari 50 buku dan lebih dari 100 jurnal akreditasi baik nasional maupun internasional. Keren banget sombong gitu ya. Oke, tidak ada kesombongan karena semua itu yang sombong wajib dari Tuhan semesta. Terima kasih Bapak dan Ibu guru semua atas waktunya. Demikian mohon ridhonya agar ilmunya ini bermanfaat. Saya berharap